Hai adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Ketemu lagi dengan Kakak Apia dalam pertemuan ke-11 Minggu 2 Agustus 2020. Adik-adik, di hari ini Katong punya program sajian masih sama seperti minggu kemarin, yaitu firman. Pokok bahasan juga masih sama, ibadah yang sejati. Subpokok bahasannya unsur ibadah sosial, dalam hal ini menghargai perbedaan. Adik-adik, di hari ini Katong punya bahan bacaan terambil dari Kitab Perjanjian Baru. Dari 1 Korintus 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-13. Kakak pengasuh ulang sekali lagi, 1 Korintus 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-13. Ya adik-adik, kalau sudah dapat firman Tuhan, mari kakak pengasuh mengajak Katong semua membacanya secara bersama-sama, dimulai dari perikop. Katong baca tentang persembahan berhala. Ayatnya yang keempat, tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia ini, di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah, dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk kita dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih hidup terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makan daging menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Di saat ini, Katong punya tujuan umum penyajian yang pertama yaitu memahami ibadah yang sejati. Kemudian, Katong punya tujuan khusus penyajian. Tujuan khusus penyajian diharapkan anak tanggung 3 dapat membedakan pandangan orang Yahudi dan orang Yunani tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, menjelaskan sikap Paulus terhadap perbedaan pandangan Yahudi dan Yunani. Yang ketiga, memberikan contoh sikap orang Kristen dalam menghargai perbedaan. Perbedaan pandangan orang Yahudi dan orang Yunani tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang dimaksud dengan orang Yahudi yaitu orang-orang Ibrani dari keturunan Abraham. Mereka lebih senang menyebut diri orang-orang Israel. Dengan kata lain, orang Yahudi adalah orang Israel. Mereka dikhususkan dan dikuduskan dari antara bangsa-bangsa di dunia untuk tetap percaya, setia, dan taat kepada Allah. Namun, mereka diperhadapkan dengan godaan sehingga mereka terjebak untuk menyembah berhala dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Sehingga Allah mendidik, menggembleng mereka melalui pembuangan di Babilonia. Namun di kemudian hari, Allah kembali memulihkan mereka dari pembuangan di Babel itu. Orang Yahudi banyak terikat dengan hal-hal yang lahiriah sifatnya. Contohnya seperti sebelum makan cuci tangan dan kaki, dan mereka senang untuk menyembah berhala. Itulah mengapa Yesus mengkritisi tradisi keyahudian yang sangat terikat kepada berhala itu. yang terikat kepada hal-hal yang lahiriah sifatnya.
Jadi adik-adik, orang Yunani, orang Yahudi ini mereka sangat taat kepada aturan-aturan yang ada dalam hukum Taurat. Jadi, kalau katong lihat di poin kelima itu, namun mereka diperhadapkan dengan godaan. Mereka bangsa yang terpilih, namun ketika ada dalam menurut mereka adalah bangsa yang terpilih, sehingga mereka melakukan dosa, mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tergiur dengan godaan-godaan yang ada, sehingga mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Padahal katong tahu semua bahwa orang Yahudi atau orang-orang Israel ini merupakan bangsa pilihan Allah. Yang dimaksud dengan orang Yunani yaitu orang-orang non-Yahudi yang mengklaim diri sebagai orang berhikmat dan orang cerdik pandai. Mereka memahami semua aspek kehidupan dan segi ilmu pengetahuan. Bagi bangsa Yunani yang mengandalkan hikmat, memahami bahwa mereka merasa bersalah jika mereka makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Dengan kata lain, makan atau tidak makan tidak mempengaruhi kedudukan seorang di hadapan Allah. Jadi perbedaan dari tadi orang Yahudi dan orang Yunani. Kalau katong punya pembacaan tadi bilang bahwa orang-orang yang menyembah berhala itu mereka makan makanan orang yang dipersembahkan kepada berhala, yaitu orang Yahudi yang memakannya. Namun menurut orang Yunani yang mengandalkan ilmu pengetahuan, yang mengklaim diri sebagai orang berhikmat, mereka mengatakan bahwa dengan kata lain, makan atau tidak makan, makanan tidak mempengaruhi kedudukan di hadapan Allah. Namun menurut orang Yahudi, ketika mereka makan, itu menurut mereka penyembahan berhala, berarti mereka sudah semakin dekat dengan Allah. Itu yang membedakan keduanya. Nah, selanjutnya katong punya tujuan khusus penyajian yang kedua, yaitu sikap Paulus terhadap pandangan Yahudi dan Yunani. Paulus mengkritik, membantah dan berkata, "Jagalah supaya kebebasan baik Yahudi maupun Yunani jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah iman." Lebih jelas lagi dalam ayat 8 mengungkapkan bahwa makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Bagi Paulus, apabila makanan itu menjadi batu sandungan, baiklah makanan itu jangan dimakan. Jadi kayak yang tadi kakak pengasuh sudah jelaskan perbedaan keduanya, Paulus mulai mengkritik bahwa dari pandangan Yahudi mengenai ketika makan itu menjadi dekat kepada Allah, namun Yunani bilang tidak makan juga tidak. Tapi jadi di antara keduanya memiliki perbedaan. Nah, di sini Paulus mengkritik untuk harus saling menghargai perbedaan yang ada. Karena ketika kita makan, kita tidak untung, dan kalau kita tidak makan juga, kita tidak merasa rugi. Itu makanya ketika katong ada dalam sebuah perbedaan, harus ada yang namanya saling menghargai perbedaan itu sendiri. Selanjutnya, katong punya TKP yang ketiga, contoh sikap orang Kristen dalam menghargai perbedaan. Hidup dalam keperbedaan mesti disikapi dengan arif dan bijaksana, sebab keperbedaan adalah anugerah Tuhan yang mesti dilayani sebagaimana adanya. Namun keperbedaan itu seringkali dinodai atas nama berbagai kepentingan. Karena itu diisyaratkan bagi kita agar tetap memelihara keperbedaan tersebut sebagai anugerah Tuhan. Hal tersebut dapat diwujud nyatakan dalam hidup sehari-hari dengan cara yang pertama, katong harus saling menerima. Saling menerima itu seperti apa? Contohnya seperti katong punya orang-orang yang berbeda dengan katong. Katong harus saling menerima apa yang dong punya yang dong berikan terhadap katong, karena katong berbeda, katong makhluk sosial. Kemudian saling menghargai. Lalu saling menghargai juga ketika katong punya orang-orang yang berbeda iman dengan katong. Contoh seperti kalau mereka sedang menjalankan ibadah puasa, marilah katong menghargai setiap perbedaan. Kalau mereka berpuasa, katong harus tetap menghargai dengan cara katong makan di depan dong. Saling mengakui dengan cara ketika orang lain punya kehebatan lebih daripada katong, mari katong jangan menjadi orang yang berpikir bahwa
dia hanya bisa seperti itu. Tapi mari katong ketika ada dalam sebuah perbedaan, ketika orang lain bisa dan katong yang bisa, katong mengambilnya dan katong mengakuinya bahwa iya dia lebih hebat daripada katong. Kemudian saling menghormati juga sama halnya dengan saling menghormati orang yang lebih tua daripada katong. Katong punya perbedaan umur yang ada seperti kakak dan adik, anak dan orang tua, atau katong dengan orang yang lebih tua dalam masyarakat, saling menghormati pengasuh terhadap anak asuh juga terhadap pengasuh, saling menghormati satu sama lain karena katong memiliki perbedaan yaitu dalam segi umur. Dan juga katong bisa lihat dalam contoh seperti begini, ketika katong ada dalam ibadah pantai, kemudian kenapa itu ketika dalam ibadah pantai dong selalu bilang yang keluarga ini bawa makanan ini, yang keluarga ini bawa makanan ini. Jadi itu melambangkan sebuah perbedaan yang disatukan jadi satu. Jadi ketika dari keluarga ini contoh bawa ikan, yang dari keluarga ini contoh bawa sayur dan lain sebagainya, ketika ada dalam sebuah selesai ibadah, lalu makanan itu dikumpulkan menjadi satu dan kemudian katong bisa makan secara beramai-ramai, berarti katong menghargai perbedaan. Sing ada yang bilang dia pun lebih dan ini yang kurang. Tapi bagaimana di saat itu bahwa orang-orang sedang mengajarkan katong semua untuk saling menghargai perbedaan yang ada. Nah adik-adik, kakak pengasuh sudah selesai dengan proses belajar mengajar. Kiranya 3 TKP yang tadi kakak pengasuh sudah jelaskan, boleh adik-adik mengerti semuanya, lalu agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Kemudian adik-adik ada ayat hafalan di hari ini yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Jadi adik-adik selesai dari materi yang dibahas ini, diminta dan diharapkan agar adik-adik mengirim ayat hafalan di dalam grup AT3. Mungkin itu saja dari kakak pengasuh yang ingin disampaikan. Semoga adik-adik dapat mengerti dan memahami. Selamat hari Minggu, Shalom.